Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala, kebetulan saya ada tugas dari calon guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan dari seorang kepala sekolah. Nah, di mana tugas ini saya diminta untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cidahu. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa menjawab terkait dengan 8 pertanyaan. Langsung saja ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Anjar. Sekaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral ya, ini saya kira suatu konsekuensi ketika seorang pemimpin ataupun leader ya, baik di sekolah ataupun di lembaga-lembaga yang lain. Dan tentu ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilema etika dengan rujukan moral, tentu ini hal yang tidak dipisahkan walaupun secara maknanya itu bisa kita pisahkan, tapi pada hakikatnya inilah satu rangkaian yang mungkin akan saling berkaitan, di mana dilema etika ini adalah satu pertentangan antara kebenaran dengan kebenaran, biasanya seperti itu. Kemudian kalau rujukan moral adalah pertentangan antara kebenaran dengan keburukan ataupun kebaikan dengan keburukan seperti itu. Nah, kaitan dengan pertanyaannya tentang identifikasinya ya seperti apa, ya tentu kita di awal harus menyepakati dulu dalam sebuah lembaga itu batasan-batasan etika ketika kita bekerja di sebuah lembaga ataupun ketika kita menjadi guru gitu ya. Nah, etika ini tentu harus ada dan disepakati dan diketahui bersama. Manakala ada nilai moral etika yang menyimpang ataupun tidak sesuai dengan faktanya yang telah disepakati, tentu disitulah akan disebut sebagai sebuah masalah. Jadi ketika kesalahannya itu berjamaah, nah ini biasanya yang tidak bisa kita identifikasi ya. Tetapi kalau setidaknya itu pernah disepakati atau dipahami bersama, saya kira disitulah kita mulai bisa mengidentifikasi adanya dilema etika ataupun rujukan moral. Saya kira Terima kasih Pak atas pertanyaan yang pertama. Izin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itulah yang disebut dengan dilema etika tadi ya. Bagaimana saya bisa mengidentifikasi kepentingan sama-sama benar. Iya. Nah, ini tentu akan ada tabrakan antara keadilan yang harus saya terapkan kemudian dengan rasa iba atau kasihan yang tentu ada pada diri semua manusia, apalagi sebagai seorang pemimpin. Nah, kadang-kadang kita sebagai pemimpin itu harus mengambil sebuah resiko ya. Resiko mana yang paling kecil tentunya, dan disitulah baru bisa kita ambil keputusan. Apalagi misalnya benar dengan benar gitu ya. Nah, mana resikonya yang terkecil. Tapi dalam sebuah persekolahan, bagi saya prinsip dasar adalah apa yang paling berdampak terhadap siswa ataupun apa yang paling berdampak terhadap keberhasilan prestasi siswa. Nah, itulah yang porsi paling besar dan selalu menjadi rujukan atau fondasi saya dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Baik, ya, langkah-langkah yang biasanya saya ambil tentu yang pertama adalah mengenali nilai ataupun etika yang dilanggar ataupun etika yang bertentangan dengan nilai-nilai etika yang ada. Nah, ini harus kita kenali di awal ketika
kita tidak bisa mengenalinya, ya tentu akan sulit dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua adalah ketika kita sudah bisa mengenali permasalahan nilai apa yang dilanggar, kita juga harus selektif ya, melihat siapa-siapa saja ataupun komponen apa saja yang terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam pengambilan keputusan jangan sampai kita istilahnya mengejar satu tikus tapi menghancurkan lumbung padi. Nah, itu kan jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu tentu selain kita kenali, juga kita lokalisir ya, inventarisir siapa-siapa saja yang terlibat dan yang berdampak itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan yang terbaik. Ya. Kemudian baru investigasi ya. Setelah investigasi secara menyeluruh dan utuh, baru biasanya saya ambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya saya menggunakan asas kolektif kolegial. Kemudian saya menerima beberapa masukan, dan masukan-masukan itu diramu menjadi sebuah keputusan yang terbaik tentunya ya dalam sebuah lembaga. Karena saya menginginkan keputusan ini adalah bukan keputusan saya, tapi keputusan kita bersama dan akan kita sepakati bersama seperti itu. Dan terakhir perlu juga saya kira dilakukan sebuah refleksi terhadap keputusan yang saya ambil seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, izin. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif begitu dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya terhadap kasus-kasus yang terkandung dalam dilema etika? Kalau hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika, saya kira bukan permasalahan waktu dalam penyelesaiannya ataupun target-target yang lain, tapi adalah bagaimana efektif di sini bagi saya adalah yaitu tidak terganggunya proses belajar mengajar di sekolah atau di kelas setiap kelasnya. Sehingga bagi saya pengambilan keputusan yang efektif itu adalah selalu mempertimbangkan opsi-opsi terbaik ya, berdasarkan nilai-nilai ataupun norma yang ada. Karena saya kira kalaupun waktu cepat kita putuskan, tetapi ada nilai-nilai yang kita langgar, ada etika-etika yang tidak sesuai, tentunya ini akan menimbulkan permasalahan baru ya. Jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah justru menimbulkan berbagai masalah-masalah baru. Ini untuk tidak atau jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Saya kira. Jadi kalau dikatakan hal-hal efektif apa dalam pengambilan keputusan, ya tergantung kebermanfaatannya dulu gitu. Jadi saya selalu melihat hasil keputusan ini bermanfaat nggak untuk terutama proses pembelajaran dan peningkatan prestasi siswa. Saya kira seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kelima begitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan ya, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangan yang sering gitu ya bagi setiap kepala sekolah saya kira dihadapi itu yaitu tadi yang pernah tadi saya sebutkan di awal, yaitu antara keadilan melawan kasihan. Satu sisi tetap saya harus mengambil sebuah keputusan. Ketika ambil keputusan A, ini keadilan yang saya tegakkan. Tetapi keputusan A tersebut itu akan tanda petik ya bagi saya kadang-kadang mencederai rasa kasihan saya terhadap individu tersebut ya. Nah, ini adalah tantangan terbesar saya kira bagi setiap pengambil keputusan atau seorang pemimpin, bagaimana bisa proporsional ya ketika mengambil keputusan itu sehingga meminimalisir ya, perang batin antara menegakkan keadilan dengan rasa kasihan ya. Karena saya kira dalam keadilan itu ya ada rasa kasihan juga kan tentunya. Ketika kita memberikan rasa kasihan ke satu pihak, kemudian keadilan tidak ditegakkan, ini salah. Kemudian kita bicara keadilan, terus orang ada yang merasa sengsara ataupun terzolimi, ini juga tentu salah. Tetapi yang tetap saya kira dalam hal ini rasa keadilan itu harus kita kedepankan, atau ini kalau dalam setiap pengambilan keputusan ada disebut dengan teori resiko ya. Nah, resiko mana yang paling kecil? Nah,
ketika kita mengedepankan rasa kasihan, saya kira ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain, dan orang yang melakukan kesalahan yang sama itu bisa menuntut diperlakukan sama. Tapi tetap saja itu jadi pikiran. Ya. Baik Pak, ke pertanyaan yang keenam ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola begitu Pak? Tata kelola ya, tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal begitu Pak untuk menyelesaikannya? Setelah itu bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan dalam menangani sebuah kasus-kasus dilema etika? Ya, kaitan dengan tata kelola untuk penyelesaian masalah atau SOP-nya ya, itu ya saya kira idealnya harus semuanya ada. Tapi tergantung kepada intensitas dan skala permasalahan. Ketika kita bisa selesaikan waktu itu juga dan bisa meyakinkan keputusan yang diambil ini bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan, saya kira tidak masalah. Tapi ketika permasalahannya itu melibatkan berbagai orang, apalagi misalnya eksternal, tentu ini harus diatur schedule atau rundown ya, supaya memang permasalahannya itu bisa kita selesaikan segera. Tapi yang jelas bagi saya, bagaimana dalam penyelesaian kasus permasalahan di sekolah itu adalah tidak merugikan kepada siswa, itu yang paling penting saya kira ya. Kemudian yang kedua lanjutan ini Pak, bentuk atau prosedur apa? Ya, prosedur yang ditempuh saya kira ya itu tadi, prosedur yang paling utama adalah mengacu kepada kepentingan siswa, bagaimana siswa ini bisa meningkat ataupun prestasi. Karena bagi saya standar kompetensi lulusan dalam mengelola sekolah itu adalah muara dari pengelolaan, kepemimpinan, dan semua apapun yang ada di sekolah. Ya, baik Pak, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaannya adalah, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya terhadap kasus-kasus dilema etika? Dalam permasalahan kasus-kasus dilema etika, kalau ditanya ada nggak satu orang khusus penyelesaian permasalahan, saya kira tidak ada khususan, tergantung permasalahannya apa, skala permasalahannya sebesar apa, kemudian orang yang kompeten yang berkaitan dengan permasalahan itu siapa yang saya mengambil porsi lebih terhadap orang yang saya anggap kompeten dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan yang dihadapi. Kalau kekhususan satu orang itu saya kira tidak. Kenapa? Ya karena bagi saya semua rekan-rekan guru dan warga sekolah itu merupakan semuanya adalah mitra yang bisa kita ajak kerjasama untuk meningkatkan prestasi sekolah secara umum seperti itu ya. Jadi tidak ada kekhususan, yang jelas tergantung kepada permasalahannya, dengan siapa yang paling kompeten saya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Baik Pak, alhamdulillah di pertanyaan terakhir nih Pak ya, pertanyaan yang ke-8, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik begitu ya dari pengalaman khususnya dengan pengambilan keputusan Bapak? Baik, sekaitan dengan permasalahan dilema etika ya, sesuai dengan topik yang kita bicarakan, ini memang ya itu tadi akan menimbulkan kecemburuan ya kan, kemudian akan bisa juga menimbulkan perdebatan dan hal yang lainnya. Pengalaman yang saya ambil dari kasus-kasus penyelesaian kasus seperti ini adalah bahwasanya penyelesaian permasalahan itu yang paling utama adalah berdasarkan data ataupun by data. Jadi dari pengambilan keputusan, data itu harus utuh, kemudian harus terintegrasi juga, dan memang harus bisa kita kerucutkan permasalahannya, dan itu akan bisa kita lakukan kalau kita secara utuh dan menyeluruh memiliki data dan memiliki fakta yang jelas. Jadi utuhnya, kalau ada permasalahan tidak dari satu pihak saja, tapi dari kedua belah pihak yang memang ikut terlibat di dalam. Dari situ baru kita bisa mengambil sebuah permohonan. Tidak akan bisa benar, tidak akan bisa maksimal saya kira setiap leader dalam mengambil keputusan ketika pengambilan keputusannya hanya berdasarkan asumsi. Tapi
tapi harus berdasarkan data dan fakta yang memang betul-betul dan saya kira itu poinnya. Baik Bapak, alhamdulillah sesi wawancaranya selesai. 8 pertanyaan sudah saya ajukan, alhamdulillah sudah Bapak jawab, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi saya. Amin. Khususnya sebagai mudah-mudahan jadi pemimpin pembelajaran ya Pak, karena tujuan CGP itu pemimpin pembelajaran. Khususnya saya terinspirasi. Amin. Terus mudah-mudahan jadi pedoman saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Bapak kuat dalam menjalankan tugas Bapak sebagai seorang pemimpin, khususnya di SMA Negeri 1 Cidahu. Itu saja Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala atas waktunya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Anjar Putra Gumelar. Saya dari calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cidahu. Alhamdulillah hari ini sebetulnya saya diberikan tugas dari CGP tersebut terkait dengan bagaimana seorang kepala sekolah mengambil sebuah keputusan, khususnya keputusan di mana keputusan yang merupakan dilema etika. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi pemantik saya sebagai calon guru penggerak untuk bisa bagaimana saya memberikan sebuah keputusan yang akhirnya keputusan itu menjadi keputusan yang goal solusi. Langsung saja ya Pak ya. Siap. Terkait dengan pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Anjar ya, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan CGP-nya. Baik, berkenaan dengan pertanyaan yang pertama ya, tentu kalau kepala sekolah itu kan tidak berdiri sendiri ya. Di sana memang ada tim ya. Ada disebut dengan wakil kepala sekolah ataupun juga bidang atau koordinator yang lain, staf-staf yang lain. Maka untuk mengidentifikasi masalah ini, ya tentu saya lakukan komunikasi dengan tim itu. Ya, kalau berkenaan dengan siswa, tentu kita komunikasi dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan kesiswaan. Itu yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan data ya, identifikasi. Dan juga yang kita lakukan ya kalau berkenaan dengan siswa ya kadang kita memanggil juga siswanya untuk dicarikan ataupun kita temukan datanya seperti apa dalam masalah tersebut. Itu mungkin yang kita lakukan. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Kepala. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, khususnya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu yang pertama kita harus tahu data daripada masalahnya. Jadi duduk perkara daripada masalahnya itu seperti apa. Karena kalau kita ambil keputusan tapi kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, tentu kita akan mengambil keputusan yang kurang tepat. Nah, apabila kita sudah tahu datanya dengan benar ya, seperti itu, tentu kalaupun memang tadi masalah ini sebuah masalah dilema, artinya keputusan itu maju kena mundur kena, tentu kita memiliki sebuah pemahaman takdim al-aulawiyat, takdimul aha fal muhim. Ini mengedepankan yang paling penting dulu baru yang penting. Ya. Selanjutnya juga mungkin ada istilah yang lain ya. Al-ahdu bi akhafi dararain. Jadi mengambil resiko yang paling terkecil. Ya. Kedua masalah itu memang kalau ditimbang mungkin sama kepentingannya, sama-sama baiknya, tapi nanti kita lihat ya, apabila kita ambil keputusan A, nah resikonya seperti apa? Ambil keputusan B seperti apa resikonya, sehingga kita ambil resiko yang paling terkecil seperti itu yang kita ambil daripada keputusan tersebut. Karena ada istilah yang mengatakan life is choice ya. Nah, jadi hidup adalah sebuah
pilihan ya, memang kita harus memilih. Oke, baik Pak Kepala. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya sudah pahami dari pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani sebuah kasus? Ya, tentu yang kita lakukan pertama itu ketika ada kasus adalah identifikasi kasus ataupun diagnosa. Karena seorang dokter itu ketika pasiennya datang mengatakan, dok saya sakit, itu kan tidak langsung dikasih obat. Tapi pasti ditanya dulu sakit apa dan sebagainya untuk memastikan penyakitnya apa. Nah, begitu yang kita lakukan ketika ada masalah, tentu kita pahami dulu masalahnya seperti apa. Setelah dipahami masalahnya seperti apa, nah, nanti tentu kita diskusikan itu untuk mencari solusi. Solusinya apa daripada masalah ini. Nah, baru nanti kita ambil sebuah keputusan. Jadi mulai dari identifikasi, diagnosa, setelah itu diproses ya data yang kita hasilkan dari diagnosa tersebut ya, maka nanti kita mengambil atau mencarikan alternatif solusi daripada masalah ini, selanjutnya baru diputuskan. Baik, ke pertanyaan yang keempat ya Pak Kepala. Tadi sudah ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya. Yang pertama tadi kita memiliki data ya. Kita harus memiliki data. Itu yang pertama, datanya jelas gitu ya. Kedua, berarti kan untuk data itu butuh tim ya untuk menemukan data tersebut. Jadi untuk efektif itu kita punya data itu membutuhkan tim seperti itu. Selanjutnya ya itu juga inspirasi ya. Nah, ketiga itu kita butuh inspirasi untuk mencarikan solusi daripada masalah ini sebelum nanti diputuskan. Nah, selain itu mungkin kalau kita sebagai seorang muslim ya, setiap ada masalah pasti kita bersandar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diberikan kemudahan atas masalah ini, dicarikan solusinya sehingga nanti kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Baik, pertanyaan yang kelima sudah dijawab. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, khususnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, setelah itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh ya, biasanya ketika menemukan kasus ya, kasus itu nanti ya kita tangani sesuai dengan kasusnya seperti ya. Ada yang harus ditangani dengan cepat, ada yang mungkin bukan lambat sebenarnya, tapi kita diamkan sebentar seperti ya. Jangan diamkan sebentar untuk supaya kasusnya mereda ataupun nanti bisa mengambil keputusan dengan waktu yang pas. Nah, karena untuk menyelesaikan masalah itu kan harus tepat gitu ya. Harus tepat, sehingga tepat itu bukan berarti cepat, bukan berarti lambat, tapi ya tepat, sesuai gitu kan, sesuai. Nah, apalagi kasus yang berkenaan dengan dilema ya, yang kasus dilema itu tentu kadang itu butuh kita timbang-timbang terlebih dahulu, kadang butuh komunikasi terlebih dahulu, butuh diskusi terlebih dahulu, sehingga kita harus memutuskan, mengambil keputusan sesuai yang diharapkan, yang tepat, dan kita mengambil keputusan dengan bijaksana seperti itu. Karena ada istilah yang mengatakan ya, man ta'ajjala bi syai'in kurima bi hirmani, uqiba bi hirmani. Siapa yang dia terburu-buru, tergesa-gesa dalam sesuatu, kadang dia dihukum dengan diharamkannya, tidak bisa mendapatkan harapan yang diharapkan. Apalagi kalau kita seorang muslim, tentu kan ketika ada masalah ada istilah istihoroh ya.
kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga kalau kita masih punya orang tua juga bisa kita konsultasi kan kepada orang tua kita ataupun orang yang lebih berpengalaman ya. Kalau kita sebagai pimpinan ya kepala sekolah, berarti banyak kepala sekolah ya yang lain untuk bisa berbagi ya, diskusi, sharing ataupun dengan pengawas kuliah. Baik, lanjut izin ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak. Pertanyaan yang ke-7, pertanyaannya adalah, adakah seseorang ataupun faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ilmu etika? Oh iya, tentu yang mempermudah itu ya yang pertama tentu kalau kita sebagai seorang muslim ya, apapun itu yang terjadi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya menerima atau mengalami sebuah masalah, tapi tiba-tiba mungkin ketika kita ngobrol Allah memberikan petunjuk seperti ya, jawabannya harus seperti ini. Yang pertama kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya adalah data yang tepat yang membantu kita. Data yang tepat. Dengan data yang tepat itu, insya Allah nanti kita akan mudah. Selanjutnya juga selain itu semangat kita untuk menyelesaikan masalah, karena masalah itu ya bukan masalah ya. Al muskilatu laisa biwujudiha, lakinnal muskilata idza ajizna an haliha. Jadi muskilah itu atau masalah itu bukan karena masalahnya, tapi karena kita enggan menyelesaikan masalah itu. Kalaupun masalah itu besar, tapi kita mau menyelesaikannya, insya Allah akan selesai. Selanjutnya juga yang membantu kita itu adalah ilmu ya, pengetahuan tentang menyelesaikan masalah. Karena kalaupun masalah itu besar ya, tapi bagi orang yang tahu ilmunya itu akan menjadi mudah. Baginya kecil bagi orang yang itu, seperti halnya kita yang tidak tahu cara membuat kapal misalnya, itu kan begitu membayangkan bagaimana si besi itu bisa terbang. Betul, tapi kalau orang yang tahu ilmunya ya santai saja, senyum doang karena ada ilmunya. Itu mungkin juga yang membantu. Selain itu juga komunikasi ya, karena sesulit apapun masalahnya, kalau kita komunikasikan insya Allah akan terurai. Yang jangan lupa mungkin bersabar. Siap, Pak Kepala. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, Bapak mohon izin, dari semua hal yang telah disampaikan ya tadi dari 7 pertanyaan ya, pembelajaran apa saja yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan dilema etika? Oh iya. Jadi dalam pemahaman saya bahwasanya masalah itu sebuah sarana ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita dewasa. Dan pemahaman saya, selama kita masih hidup dan selama kita belum masuk surga, ya kita akan tahu terus terus diterpa sebuah masalah. Sehingga ketika ada masalah santai saja. Ya kan? Seperti halnya mohon maaf misalnya ketika orang lewat di sebuah tempat yang serem ya, mungkin orang yang tidak tahu bahwa di sana itu ada orang yang jahil, kadang menjadi takut. Ketika ada yang menakut-nakuti dia takut. Tapi kalau dia tahu bahwasanya sebenarnya cuma si Fulan yang menakut-nakuti, dia kan santai saja, tenang aja si Fulan, ini mah kerjaannya si Fulan. Hingga ketika ada masalah pun ya begitu. Selanjutnya juga dengan masalah ini tadi kita menjadi dewasa. Kedua, masalah itu kan kita menginspirasi ya. Bahkan mungkin ada, kalau teori belajar dasarnya trial and error ya. Ya, jadi mencoba eksperimen itu kan bagian dari bagaimana menyelesaikan masalah ya. Karena masalah itulah yang menjadikan kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dan bahkan bagi orang-orang yang optimis itu selalu nyari masalah. Nah, karena di sana berpeluang banyak mendapatkan pelajaran. Bahkan mungkin kalaupun misalnya hari ini tidak ada masalah kemacetan, mungkin tidak ada jalan tol kan. Kalau tidak ada masalah gelap, tidak mungkin orang menciptakan
lampu Ya, jadi karena ada masalah sehingga ada sebuah istilah patah bahasa Arab itu mengatakan al azmatu umul hadoroh. Jadi kesulitan itu adalah pangkal daripada sebuah kemajuan, pangkal dari sebuah penemuan, pangkal dari sebuah inovasi. Nah, inovasi yang muncul ini kan karena ada masalah seperti itu. Sehingga bagi kita ketika ada masalah itu juga menjadi kita bisa belajar mengontrol emosinya. Karena tadi ya, masalah itu ada yang harus segera dikerjakan, ada yang bukan dibiarkan tapi diendapkan sebentar seperti ya. Mungkin supaya tidak terlalu panas dan sebagainya diendapkan sebentar. Itu bukan kita harus mengontrol emosi kita. Karena kadang-kadang ketika ada masalah, kadang kita terlalu semangat, akhirnya terlalu cepat mengambil keputusan. Ataupun karena kita malas akhirnya dibiarkan. Ya, akhirnya masalahnya tidak terselesaikan dengan tepat. Baik, Pak Kepala, terima kasih atas waktunya. Sejujurnya saya terinspirasi dengan apa yang Bapak sampaikan. Itu mudah-mudahan menjadi bekal saya ya. Mudah-mudahan bagi bekal saya sebagai pemimpin pembelajaran khususnya di CGP, bagaimana saya mengambil sebuah keputusan yang nantinya itu akan menjadi solusi terbaik ya dalam sebuah masalah. Saya doakan mudah-mudahan Bapak sehat, mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan dalam memimpin sebuah instansi. Nah, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sama.